misalnya toilet yang sekarang yang ada itu kan kalau yang mahasiswa ke sana pasti sudah tahu kondisinya seperti apa. Nah, ini saya minta semua ada showernya sehingga mahasiswa itu biar ya mahasiswa benar tuh silakan. Jadi saya rasa kok selama anak saya suka dan menurut dia oke, ya go ahead. Ngobrol seputar ITS hanya di Viva Podcast. Per tanggal 30 April 2024, estafet kepemimpinan ITS telah beralih ke rektor yang baru. Dan melalui Viva Podcast episode 2 kali ini bersama dengan saya, Lukman Ali, akan mengajak Sobat Kampus sekalian menyelami lebih dalam sosok dari rektor ITS periode 2024-2029 beserta harapan yang ingin beliau raih di masa kepemimpinannya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, orang nomor 1 di ITS kita. Langsung sapa saja Bapak Bambang Pramujati PSD. Halo Pak BP ya sebutannya ya. Selamat siang Mas Lukman dan teman-teman Viva Podcast. Viva Podcast, benar. Kabar baik Pak BP? Alhamdulillah baik. Sibuk Pak jadi rektor ITS Pak? Ya more or less. Sibuk. Ini pertanyaan yang sempat saya pikirkan di awal gitu ya Pak. Dari banyak sekali nama panggilan yang ada, Pak Bambang bisa dipanggil, Pak Pramu juga bisa, Pak Jati bisa. Kenapa justru nama BP yang paling melekat di sosok Pak Bambang ini? Ada nggak Pak latar belakang kenapa sampai detik ini Bapak lebih dikenal dengan nama BP? Sebenarnya kalau panggilan Bambang itu dulu untuk teman-teman kuliah, teman-teman yang agak formal, teman kerja Bambang. Kalau keluarga sebenarnya panggilan saya Pramu di keluarga. Di keluarga ya. Saudara-saudara saya panggil saya Pramu. BP itu kalau tidak salah ya di ITS waktu itu mahasiswa yang memulai memanggil BP ya. Mereka sering pakai akronim gitu, terus karena namanya Bambang Pramujati terus jam panggil BP gitu. Akhirnya itulah yang melekat sampai sekarang ya. Tapi nyaman nggak Pak dipanggil BP? Oh, nggak apa-apa, it's okay. It's okay ya. Saya ngerasa BP itu nama panggilan yang catchy banget sih untuk seorang rektor ITS ya. Oke. Ada nggak Pak kebiasaan yang berubah gitu ya? Bapak kan sebelumnya menjadi wakil rektor 4 ITS ya. Setelah menjadi rektor ITS, ada nggak Pak perubahan yang paling dirasakan berbeda gitu dengan jabatan sebelumnya? Sebenarnya kalau perubahan ya enggak banyak sih, tapi yang jelas tamunya lebih banyak. Tamunya lebih banyak. Banyak kegiatan, undangan juga lebih banyak sehingga mesti milih-milih ya, kira-kira harus bisa milih-milih mana yang akan dihadiri, mana yang enggak, mana yang harus diwakilkan kepada siapa dan sebagainya. Itu harus bisa lebih selektif, karena kalau kita hadiri semua ya tidak cukup, harus ada BP 1, 2, 3, 4 gitu yang kita bisa hadir semuanya. Betul. Satu hari bisa berapa undangan Pak? Macam-macam. Saya pernah sehari ada meeting sampai yang terakhir itu meeting ke-8 atau ke-9. Jadi dari jam 8, 9, 10, 11 terus gitu sampai terakhir jam 5 kalau tidak salah itu. Jam 5? Ya enggak berhenti gitu. Nggak berhenti? Benar-benar nggak ada waktu istirahat sekalipun Pak? Ya siang itu makan paling sebentar gitu ya. Kadang-kadang kalau makanan itu ada, cuma waktunya untuk makan kadang-kadang yang nggak ada ya, yang sulit nyari. Kalau sudah ada tamu yang nunggu tuh nggak enak juga meminta mereka menunggu lebih lama. Apalagi kalau sudah posisi telat gitu ya. Jadi biasanya sudah saya temuin tamunya dulu. Nah akhirnya jadi bablas gitu. Tapi kalau menjadi rektor ITS itu sebenarnya masih ada nggak sih Pak jam kerja gitu buat Bapak? Atau all day akan selalu bekerja terus, bahkan sampai malam standby yang namanya HP? Ya jam kerja tetap masih ada, karena kita tetap kan kita ya ada keluarga, jadi kita tetap harus ada waktu untuk keluarga. Memang jam kerjanya mungkin lebih panjang. Waktu wakil rektor saya juga sama saja, jam kerjanya lebih panjang, tapi kita tetap harus bisa membatasi, karena kerjaan itu kalau dituruti tidak ada selesainya, tidak ada habisnya. Apapun lah pekerjaan itu kalau kita ikuti ya tidak pernah ada habisnya, sehingga kita yang mesti bisa memutus ini it's time to stop the day gitu ya. Tapi jam berapa yang Bapak merasa bahwa saya akan mentoleransi hingga jam sekian bisa dihubungi gitu sebagai rektor ITS Pak? Kalau dihubungi anytime, saya I'm okay, I'm fine ya, 24 hours dihubungi. Kalau saya selama saya tidak ngapa-ngapain, selama saya tidak ini handphone saya selalu online, dihubungi anytime, it's okay. Mantap, sebagai rektor ITS harus selalu standby ya Pak ya. Karena
segala hal bisa terjadi kapan saja di era digital kayak gini. Gitu ya Pak ya. Kita coba flashback sedikit Pak. Sebelum Bapak menjadi rektor, otomatis kan Bapak juga sempat mencalonkan diri sebagai rektor ya. Tanggapan keluarga waktu Bapak mencalonkan diri sebagai rektor bagaimana Pak? Yang dulu, yang waktu ya untuk periode ini. Kalau keluarga sih sangat mendukung dalam artian ya kalau memang saya memilih untuk mencalonkan ya tidak ada keberatan, tapi bukan berarti harus maju harus ini enggak. Jadi itu memang pilihan yang saya ambil, saya sampaikan ke keluarga. Kebetulan pada waktu saya mencalonkan rektor yang kedua ini, kebetulan saya sama 2 anak, istri saya meninggal bulan Maret ya Pak ya. Maret 14 Maret ya, 14 Maret, sehingga saya hanya diskusi sama anak-anak saya saja bahwa papa mau ini maju rektor ya. Anak saya sih oke, go ahead papa, enggak apa-apa kalau itu memang yang ingin papa lakukan dan papa siap untuk maju ya, go ahead gitu. Bentuk dukungan dari anak selain doa apa saja Pak yang sudah diberikan Bapak waktu mencalonkan diri sebagai rektor Pak? Saya rasa yang paling besar itu adalah kerelaan anak-anak untuk tidak selalu bersama saya. Jadi artinya kan begitu kita memilih untuk mencalonkan, kemudian apalagi kemudian menjadi rektor, waktu untuk mereka kan pasti akan sangat berkurang. Nah itu bahwa kerelaan, kebetulan anak saya yang satu tidak di Indonesia, jadi saya mana Pak? Satu yang besar tinggal di Kanada. Mereka dia menetap di Kanada untuk studi atau kerja? Sudah selesai S2, kemudian sekarang kerja di provinsi New Brunswick sebagai business analyst gitu untuk beasiswa atau apa gitu. Nah anak saya yang kedua itu mahasiswa di ITS ini. Nah itu yang ditudingnya sama saya. Nah ya saya harus pengorbanan terbesar dia tentunya tidak saya temani, padahal itu adalah masa sulit yang juga dia alami karena kehilangan mamanya, sehingga ya itu saya apresiasi sekali bahwa anak saya ya mau meluangkan bukan meluangkan sih, merelakan waktu yang berkebersamaan dengan saya bisa hilang gitu ya. Oke. Tapi dari Pak Bambang sendiri tetap istilahnya mungkin kalau dulu menjadi WR4 masih banyak waktu untuk quality time dengan keluarga gitu. Dari Pak Bambang sendiri ketika menjadi rektor ITS, apakah ada prioritas, ketika minggu saya tetap harus menyempatkan untuk berkumpul sama keluarga sedikit apapun waktu yang sudah saya punya? Ya kalau itu harus ya, tetap quality time dengan keluarga itu harus, malam itu tetap kita harus, tadi sudah saya sampaikan jam berapa kita harus memutuskan untuk stop pekerjaan ya, meskipun HP tetap oke, tapi misalnya membaca surat, disposisi surat sudah saya selesaikan sebelum pulang. Setelah itu ya mungkin WA pun kalau sudah jam sekian berapa sudah handphone harus kita taruh. Kemudian Sabtu Minggu ya saya usahakan sebisa mungkin kalau tidak ada kegiatan ya saya akan spend time dengan keluarga. Tapi kadang-kadang ada kegiatan yang tidak bisa saya kontrol ya Pak ya. Kontrol. Jadi misalnya Sabtu kemarin alumni itu bikin acara golf alumni ITS bersama rektor, padahal saya tidak bisa golf ya. Gimana caranya saya tetap bisa sama anak saya ajak. Oke, saya ikut, tapi anak saya ikut golf juga. Kebetulan anak saya lebih dulu belajar, sehingga akhirnya saya satu flat dengan anak saya. Jadi selama itu ya saya masih tetap bisa ngobrol dengan anak saya, dengan teman-teman saya, mengenalkan ke teman-teman saya gitu. Oke. Tetap mencari peluang di kesempatan yang sangat sedikit itu ya Pak ya. Nggak bisa golf, tapi bisanya apa Pak? Kalau gitu Pak. Kalau olahraga Bapak sukanya apa Pak BP? Golf sekarang harus belajar karena dari teman-teman alumni itu, Pak ayo gini-gini, sehingga kita bisa sering ngobrol-ngobrol dengan alumni, dengan kalau ada acara dengan alumni bisa lebih santai ngobrol. Akhirnya saya belajar, meskipun anak saya belajar lebih dulu, tapi olahraga saya dari dulu yang paling saya suka itu badminton. Saya pernah belajar tenis tapi tidak bisa punya keinginan saya harus berangkat itu enggak, tapi kalau badminton itu jiwa ya Pak. Dari kecil saya pernah ikut klub dulu waktu kecil, ikut klub badminton. Jadi sampai sekarang saya masih rutin paling tidak seminggu sekali lah sekarang. Seminggu sekali ya. Nanti sore saya pasti cari saya di GOR pasti ada. Boleh nih nanti anak-anak ITS TV juga diajak badminton bareng sama Bapak. Kita bikin konten Day in My Life with Rektor ITS gitu ya.
Rabu malam. Rabu malam ya, dicatat ya. Minimal Rabu. Oke. Tapi kalau misalnya kita dari Sobat Kampus mau ikut olahraga bareng Pak Rektor bisa nggak Pak? Siap, nggak apa-apa, no worry. Nggak apa-apa ya Pak ya? Silakan. Saya itu sekarang bisanya, saya tuh senang olahraga, senang beraktivitas gitu ya. Tapi kalau olahraga badminton, saya futsal ya dulu senang tapi nggak bisa enjoy seperti badminton. Tapi kalau diajak futsal ya saya masih bisa basket gitu ya, masih oke gitu ya, merenang masih bisa lah ya, sedikit masih oke lah. I see. Ini menarik banget ya. Jadi menjadi pemimpin di ITS itu kita dituntut untuk bisa beradaptasi ya Pak ya. Tadi Bapak bilang Bapak kurang bisa menguasai golf, tapi pada akhirnya Bapak dituntut untuk bisa bermain golf gitu. Anyway, menjadi rektor ITS pernah Bapak pikirkan nggak sebelumnya? Atau dulu sempat punya cita-cita apa, tapi oke, kayaknya ini nggak bisa, aku harus realistis, shifting gitu? Nggak pernah ada dalam cita-cita sebenarnya. Dulu saya waktu kuliah itu juga nggak pernah bercita-cita jadi dosen. Ya. Kuliah di ITS itu dulu mesin itu juga bukan cita-cita awalnya. Kalau ditanya SMA itu tanya mesti pengen jadi dokter. Gitu Pak. Tapi begitu kelas 3 itu saya lihat kakak saya ada yang engineer itu kok enak kayaknya, perminyakan kebetulan kakak saya. Kok enak ya kerja di perminyakan gini-gini. Terus saya pengen kuliah di ITS waktu itu. Saya enggak ngomong sama bapak ibu saya waktu mau ke ITS. Tahu-tahu saya daftar keterima. Terus kenapa di ITS? Saya bilang karena ada saudara, ada tante dulu di Surabaya, terus saya pengen kos, saya bilang gitu orang tua saya. Terus karena di tes tidak ada perminyakan waktu, kalau ada mungkin saya akan daftar perminyakan. Waktu itu saya senang mesin, ya sudah saya daftar mesin, dan mesin kan juga di perminyakan kan banyak. Jadi dulu awal-awal saya pengen kerja di oil company gitu ya, seperti karena kakak saya. Tapi setelah semester akhir-akhir itu sering dimintain dosen untuk gantiin ngajar atau jadi apa, jadi terus kok ternyata kok ya enak ngajar gitu ya. Terus saya juga waktu itu ngelesi, akhirnya ya keterusan hanya menjadi dosen. Nah itu enggak pernah terpikirkan akan jadi ini jadi itu, enggak pernah. Satu hal sebenarnya dulu yang saya inginkan itu setelah saya pulang sekolah, tapi saya tuh pengen jadi atas pendidikan dulu sebenarnya. Jadi apa Pak? Atas pendidikan. Atas pendidikan. Dulu itu pernah, kali itu pernah saya terpikir. Oke, boleh dijelaskan Pak, atas pendidikan itu seperti apa Pak? Tugasnya ngapain aja Pak? Atas pendidikan itu kan mewakili negara Indonesia di negara lain, yang dia nanti tugasnya adalah bagaimana mempererat kerjasama antara negara yang dimana kita ditugaskan dengan Indonesia dalam hal pendidikan, kebudayaan, gitu-gitu. Dulu itu saya pengen. Itu sebelum punya cita-cita sebagai dokter? Enggak, itu setelah jadi dosen. Setelah jadi dosen. Kuliah, terus saya lihat tuh ke atas, punya teman jadi atas pendidikan, kok enak ini. I see. Tapi belum pernah mendaftar. Terus ke sini akhirnya menjadi pulang sekolah jadi kadep, jadi apa, akhirnya habis itu terlewatkan sudah. Tapi perjalanan dari menjadi kadep kemudian sampai diamanahkan menjadi WR4, kemudian rektor ITS itu step-stepnya bagaimana Pak? Bisa lompat sampai dengan WR4 dari kadep itu semulanya Pak? Saya pulang dari Kanada itu tahun 2006. Ya, tahun 2006, kemudian tahun 2007 saya mendapat amanah untuk menjadi kayak koordinator proyek. Kita waktu itu mendapat bantuan dari World Bank, nama proyeknya namanya I'm Here, Indonesian Managing Higher Education for Relevance and Efficiency. Nah di ITS itu saya menjadi koordinator proyeknya, membawa teknik mesin, teknik kimia, dan LPPM. Itu kira-kira sampai 2011 ya. Jadi kita punya pendanaan cukup besar, ngirim dosen kuliah, beli peralatan untuk upgrade laboratorium dan sebagainya, mengelola beasiswa gitu. Nah kemudian setelah itu jadi kadep, kajur waktu itu namanya, ketua jurusan tahun 2011 kalau tidak salah sampai 2015 periode pertama. Kemudian ada pilihan kadep lagi, saya diminta teman-teman lagi untuk menjadi kadep akhirnya yang kedua kali gitu ya. Nah pada tahun 2019 itu ada pilihan rektor, saya ikut waktu itu ikut pilrek. Waktu itu 3 besar itu ya Pak Rektor Azhari, kemudian Pak WR1, Pak Adi. Berarti Bapak sebelum saya. Periode ini sempat mencalonkan dulu ya? Waktu periode tiga besar ya? itu tadi Pak Azhari, Pak Rektor, kemudian Pak WR1, Pak Adi Supriyanto, dan saya yang di 3 besar waktu tahun 2019. Sehingga waktu itu kemudian kita diminta Pak Azhari membantu di bidang 4. Akhirnya kadep belum selesai ya, kemudian saya menjadi WR4. WR4 ya. Jadi sebenarnya ya prosesnya tidak melompat sebenarnya ya, tapi memang belum pernah melewati dekan gitu. Jadi kadep 2 periode, kemudian
menjadi wakil rektor 4 itu. Yes. Ya. Oke Pak, ini bicara terkait sosok pemimpin ya Pak ya. Biasanya kan pemimpin itu punya prinsip-prinsip yang mereka pegang gitu ya dalam masa kepemimpinannya. Sebagai rektor ITS, prinsip-prinsip apa Pak yang Pak BP pegang gitu dalam memimpin ITS ini Pak? Saya merasa gini ya, eranya itu sudah nggak ada lagi saya, kamu, cuma jadi kita we. Kebersamaan itu bagi saya sangat penting, bahwa itu beberapa kali saya sampaikan juga, kalau pengen jalan cepat jalanlah sendirian. Betul. Kan udah bisa lari bisa, tapi kalau kita pengen jalan jauh, pengen bisa memberi kebermanfaat yang lebih besar, ayo kita berjalan bersama-sama. Dan bagi saya itu penting, jangan sampai ada yang merasa left behind, yang merasa ditinggal gitu ya. Itu enggak baik. Jadi dalam organisasi apapun jangan sampai ada orang yang merasa aku ditinggal, kok enggak diajak. Jadi kita ayo kita bersama-sama. Saya rasa itu menjadi hal yang paling penting. Makanya di waktu Pilrek itu kan slogan saya kan saya lupa merajut kebersamaan melambungkan inovasi. Yaitu karena bagi saya kebersamaan itu penting untuk kita bisa berjalan jauh, memberi kebermanfaat yang lebih bagi masyarakat. Keren, tepuk tangan dulu dong buat Pak BP. Wow, oke. Prinsipnya berarti bukan I but we ya. Oke, the power of we. Saya lihat dari paparan calon rektor Bapak, sebenarnya kan ada 5 strategi nih Pak yang ingin Bapak usung gitu ya. Kiranya Pak, dari 5 strategi yang ingin Bapak usung dalam 1 tahun pertama ini, prioritas ITS itu mau berfokus terhadap strategi mana yang dianggap urgent dan important Pak? Apa sebenarnya rencana strategis yang kita miliki dalam 5 tahun ke depan itu sebenarnya kan mengacu pada RENIP yang sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi pertama tentunya kita harus berterima kasih pada para pendiri, pada rektor-rektor terdahulu, wakil rektor, semua teknik dosen, yang karena tanpa mereka ITS tidak akan menjadi seperti ini. Nah, dengan posisi ITS yang sudah seperti ini, kita punya tujuan tertentu. Jadi misalnya seperti tahun 2030 kita harus, saat ini kan kita Research and Innovative University sampai 2030, and then 2030 kita harus mulai menginisiasi Becoming Entrepreneurial University, and hopefully 2045 we become the Entrepreneurial University. Nah, dalam 5 tahun ke depan, memang kemarin sudah saya waktu di Pilek itu kan ada 5 strategi seperti Global Academic Remutation dan sebagainya. Saya rasa semua itu adalah sesuatu yang mungkin semua rektor juga akan melakukan banyak hal yang berkaitan dengan itu, seperti karena penguatan reputasi akademik yang mendunia itu. Saya rasa semua pasti akan melakukan itu ya. Dimanapun rektor siapapun di kampus manapun pasti perbaikan akademik itu harus dilakukan. Nah, dalam 1 tahun ini memang program kerja itu sudah kita mengikuti program yang sudah ditentukan tahun lalu, karena anggaran kan sudah ditentukan tahun lalu ya untuk 2025, sehingga more or less program kerja itu akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan yang lalu, tapi semua tidak akan jauh dari apa yang kita tuliskan, karena kemarin kan kita lihat sebenarnya semua program rektor ya more or less akan ke sana ya. Pendidikan yang lebih baik, riset yang lebih baik, kelas university semua akan arahnya pasti ke sana. Tapi mungkin ada quick win yang bisa kita lakukan within next 100 days atau 3 months gitu ya. Itu ada beberapa yang mungkin akan kita lakukan, dan nanti setelah pelantikan WR pada hari Jumat ini, nah nanti quick win itu mungkin kita akan segera kita jalankan agar dalam within 100 days kita bisa capek ya. Saya pengen ITS itu bisa menjadi kampus yang aman dan nyaman. Artinya taman ya harus bagus. Kalau Anda sana mau sekarang kan mungkin internet belum banyak di outdoor area ini within 100 days itu semuanya mestinya harus bisa teralih di internet, misalnya seperti itu, pedestrian dan sebagainya. Ini quick win yang nanti pasti akan kita sampaikan setelah ada WR meskipun kita sebenarnya sudah tahu ya kira-kira apa yang akan kita lakukan khususnya untuk quick win, tapi within 1 tahun ini sudah jelas program kerja yang sudah tersusun itu, karena anggarannya sudah ditetapkan. Oke, berarti quick win selama beberapa bulan ke depan adalah berfokus terhadap environment ya, menciptakan environment aman dan nyaman, salah satunya itu tadi ya Pak ya.
salah satunya adalah situ, kemudian perbaikan facility untuk mahasiswa itu menjadi salah satu yang penting untuk kita lakukan. Kalau kita jalan ke SCC apa SCC ya? SCC ya, SCC ya. Itu kan kayaknya sudah cukup lama tidak tersentuh perbaikan. Nah, ini kita sudah minta tim untuk mulai mendesain dan sebagainya, sehingga dalam within next few weeks atau sampai sudah bisa dilakukan perbaikan. Entah itu ada misalnya toilet yang sekarang yang ada itu kan, kalau yang mahasiswa ke sana pasti sudah tahu kondisinya seperti apa. Nah, ini saya minta semua ada showernya, sehingga mahasiswa itu biar ya mahasiswa benatus, jangan beraktivitas stop terus nanti sampai ke sana semua orang pingsan karena nggak mandi. Masih ada kesempatan untuk mandi. Apalagi ITS terkenal isok turu sangkar ya Pak. Mahasiswanya pasti bermalam di kampus juga gitu. Nah, itu ada tempat apa ya, mereka punya tempat untuk beraktivitas, tapi juga harus ada disupport oleh seperti tadi. Kalau memang dia di sana harus mandi, ya ada kesempatan untuk di sana gitu. Yes. Ini selaras kemarin Pak, sebenarnya kita itu sempat buka question box di Instagram gitu, berhubungan dengan Vivat Podcast kita di hari ini gitu. Ada salah satu tanggapan dari teman-teman mahasiswa bahwasanya ITS ini kok dirasa sering buka prodi ITS baru, tapi terkadang fasilitasnya belum dioptimalkan di prodi yang existing saat ini gitu. Kalau tanggapan Bapak seperti apa menanggapi atau melihat hal tersebut Pak? Sebenarnya begini ya, sekarang itu kan ini saya ambil dari Pak Nuh pernah menyampaikan hal ini. Jadi kalau dulu paradigma itu yang besar mengalahkan yang kecil ya dulu ya, paradigma itu seperti itu. Nah, sekarang itu kan kita kayaknya paradigmanya bergeser, yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi bagaimana kita secara cepat dan tepat merespon terhadap kondisi yang ada, itu yang biasanya akan muncul sebagai pemenang lah. Jadi kita memang untuk pembukaan prodi-prodi itu kita tidak bisa bilang bahwa prodi kita sudah banyak kita tutup, tidak mungkin, karena memang teknologi itu selalu berkembang, kebutuhan masyarakat selalu berkembang, sehingga kita itu harus merespon. Jadi pembukaan prodi yang ada itu adalah karena demand faktor. Jadi memang demand push ya, karena ada permintaan di pasar, ada permintaan di pasar yang ada, sehingga kita membuka ke sana. Nah, memang di dalam pengusulan prodi itu mereka semestinya kan mereka sudah melakukan visibility study, mereka sudah memitigasi risknya ini seperti apa, apakah ini laku atau enggak, nanti risikonya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita kalau di direktorat punya penjaminan mutu yang akan melihat kira-kira ada enggak SDM-nya, ada enggak fasilitasnya itu. Kalau memang fasilitasnya belum ada, dosennya belum ada, pasti tidak akan disetujui. Dan kalau memang itu diperlukan untuk perbaikan, ya ITS pasti akan berusaha memperbaiki kalau memang bahwa prodinya itu sangat dibutuhkan dan butuh support oleh ITS. Nah, itu nanti kalau itu pun sudah misalnya oleh KPM dirasa oke, sudah memenuhi kriteria, masih ada lagi tahap yang dilalui oleh pembukaan prodi melalui senat akademik. Nah, senat akademik itu yang nanti akan benar-benar mengupas tuntas kira-kira sebenarnya prodi ini perlu atau enggak, ini visible atau enggak, ini kalau enggak urgensinya ada atau enggak membuka prodi baru ini. Kalau memang tidak, ya pasti akan ditolak oleh senat. Jadi ada memang prodi yang ditolak, ada yang memang diizinkan. Tapi kami dari ITS prinsipnya bahwa kalau memang departemen itu merasa ada prodi yang dibutuhkan di masyarakat dan mereka bisa membuktikan bahwa itu diperlukan, itu kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Sarana prasarana kita mungkin within last few years ini kan banyak sekali sarana pengembangan infrastruktur pembangunan infrastruktur, perbaikan peralatan dan sebagainya. Mungkin belum secepat yang kita harapkan, tapi insya Allah itu akan selalu kita lakukan. Ya. Nah, memang sarana prasarana itu semua ada konsekuensinya di biaya. Makanya waktu Pilek itu salah satu yang menjadi penekanan itu bagaimana kita bisa mandiri secara finansial, bagaimana kita bisa mencari revenue yang non UKT, non SPI, sehingga itu bisa kita lebih leluasa untuk melakukan pembangunan itu. Nah, itu yang jadi PR kita, itu bagaimana kita bisa mengenerate
revenue tadi itu ya. Jadi harus dipisah ya Sobat Kampus ya, antara pembangunan infrastruktur dan pendirian prodi baru ini berada di dua hal yang berbeda gitu. Toh ketika mendirikan prodi baru kita nggak serta-merta mendirikan ya, ada visibility study dan berbagai step yang harus dilalui sebelum dinyatakan layak gitu ya Pak ya. Oke, berkaitan dengan QS World Ranking University Pak, baru saja kan kita peringkatnya naik Pak, menjadi 585 gitu. Tapi ada beberapa stigma di publik bahwasanya ITS ini sebenarnya masih bisa melangkah lebih jauh lagi gitu. Tidak hanya berhenti di angka 585. Pak BP menanggapi hal tersebut seperti apa Pak? Ya, saya percaya bahwa ITS itu punya sumber daya yang luar biasa. Ya, kekuatan terbesar kita itu kan SDM ya. Kita punya dosen teknik yang luar biasa, kita punya bekal mahasiswa yang luar biasa. Yang itu kan menjadi modal yang cukup besar untuk kita bisa melangkah lebih jauh di World University Ranking. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memfasilitasi para periset, para inovator, para mahasiswa agar dia bisa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin sehingga World Ranking itu bisa terdampak ya. Kalau kita melakukan penelitian itu dengan baik, kita menulis paper yang bagus sehingga disitasi oleh banyak orang, kita punya produk inovasi yang bagus dimanfaatkan oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat. Ini buat University Ranking pasti otomatis dia akan terdampak, akan terangkat dengan sendirinya. Memang ada hal-hal yang harus kita intentionally kita lakukan agar World University Ranking itu naik, misalnya dengan bagaimana kita mengontak alumni, menggandeng alumni, karena salah satu poin besar adalah survei dari alumni. Kalau kita diam saja ya tidak akan jalan ya. Alumni tentunya sulit untuk bisa kita minta kerjasamanya, kolaborasinya agar membantu kami dalam riset. Nah, itu memang intentionally kita minta alumni, salah satunya adalah untuk peers di dalam World Ranking. Tapi kalau yang tadi penelitian, paper, macam-macam, selama kita bisa melakukan semuanya proses ini dengan baik, itu dampaknya pasti akan ke World University Ranking, pasti akan naik. Yes. Yeah. Correct me if I'm wrong Pak. Kalau tidak salah di tahun 2030 atau 2045 ya Pak, target ITS ini menjadi top 80. Yang istilahnya menjadi tujuan akhirnya itu di top 80. 245. Oke. 245 ITS diharapkan berada di top 80 gitu. Untuk kepemimpinan Pak BP saat ini Pak, Bapak optimis nanti di akhir masa kepemimpinan Bapak ITS bisa berada di top berapa global Pak? Kalau melihat apa yang kita miliki, kemudian kita melihat bagaimana progres yang ada ya, saya insya Allah kok yakin kita bisa within top 300 itu bisa top 300, top 250 ya. Ini tentunya dukungan dari semuanya, kerjasama dari semuanya, bahwa ayo kita bersama-sama melakukan yang terbaik. Pokoknya kita jangan melakukan penelitian untuk buat University ini, enggak. Kita lakukan penelitian dengan baik, insya Allah dia akan mindsetnya harus dirubah dulu ya. Kita melakukan proses ini dengan baik, insya Allah itu akan terdampak ya. Pasti. Ya. Dan ini kalau kita bicara terkait dengan target, ini bukan tanggung jawab dari Pak BP saja sebagai rektor ITS, tapi perlu kolaborasi dari berbagai stakeholder ITS, baik internal dan juga eksternal Pak ya. Pasti ya Pak ya. Dan kalau bicara terkait dengan stakeholder gitu kan otomatis kita istilahnya perlu yang namanya membentuk sebuah value atau culture di environment stakeholder ITS itu sendiri gitu. Value atau culture apa yang ingin Bapak tanamkan sehingga Sivitas Akademika ITS ini punya arah yang selaras untuk mensukseskan strategi yang sudah Bapak buat? Mungkin yang penting bahwa semua sivitas yang ada di ITS ya, sivitas itu bisa dosen, teknik dan juga mahasiswa itu merasa punya rasa memiliki terhadap keberhasilan ITS sehingga akan melakukan yang terbaik untuk ITS ini bukan tanggung jawabnya si A si B tapi juga tanggung jawab saya, sehingga kalau saya merasa memiliki ITS dengan sepenuhnya maka saya akan sepenuhnya melakukan yang terbaik untuk ITS. Nah, itu rasanya kalau semua orang bisa bersama-sama memiliki rasa itu, bersama-sama benar-benar kita melakukan yang terbaik ITS, insya Allah
kita bisa lebih mudah Yes. berjalan ke sana bersama-sama. Yes. Dicatat ya Sobat Kampus ya, rasa memiliki itu penting banget ya. Pokoknya buat semua yang lagi melihat Vivat Podcast episode 2 ini, jangan lupa kita ITS harus bareng-bareng ya Pak ya menuju top global, tapi catatannya adalah mindset harus memiliki itu tadi ya. Oke, Pak, ini kan berkaitan dengan apa ya istilahnya, sebentar lagi akan ada penerimaan mahasiswa baru ya. Otomatis ITS juga terus melakukan promosi gencar-gencaran buat istilahnya attract calon mahasiswa ya untuk beberapa tahun mendatang juga ya, pastinya itu suatu hal yang tidak bisa dihentikan gitu ya, berjalan secara sustain gitu. Kalau menurut Pak BP dengan hadirnya berbagai prodi baru saat ini gitu, kadangkala ada stigma atau persepsi di publik gitu ya, oh ternyata ITS itu punya jurusan soshum ya, gitu, punya manajemen bisnis ya, punya studi pembangunan ya, punya bisnis digital yang baru-baru ini berdiri gitu. Apakah ada perubahan positioning di ITS, Pak? Atau ITS tetap mendeklarasikan sebagai kampus teknik dan kemaritiman? Rasanya ITS itu tetap sebagai kampus ya, yang selama ini kita yakin Institut Teknologi 10 November ya, dengan moto kita Advancing Humanity, kita akan memajukan kemanusiaan itu dengan teknologi yang kita miliki, dengan sains yang kita miliki, dengan seni yang kita miliki, sehingga kita tidak menutup adanya prodi-prodi lain yang mungkin not necessarily engineering, sangat engineering gitu ya, seperti yang tadi disampaikan bisnis digital ya, ada digitalnya, dan kita seperti tadi saya sampaikan bahwa kita itu harus bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan itu, meskipun kita tetap akan membatasi koridor-koridor, bahwa kita mungkin tidak akan benar-benar yang melenceng jauh dari engineering and science ya. Selama itu pasti semuanya, kalau prodi yang kita miliki pasti science related, engineering related, saya rasa tetap akan di sana. I see. Intinya adalah tetap adaptif tapi tetap berpusat pada slogan Advancing Humanity ya. Bagaimana inovasi teknologi ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas ya Pak ya. Oke Pak, ini kemarin ada beberapa pertanyaan dari question box Instagram yang ingin saya tanyakan secara personal kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang serius, ada beberapa pertanyaan juga yang cukup nyeleneh. Jadi ditanggapi secara spontanitas aja ya. Jangan lupa uhuy gitu ya. Spontan, uhuy. Yes, oke. Pertanyaan pertama ini mungkin agak serius dulu ya Pak ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan receh gitu. Untuk 5 tahun ke depan dari Pak BP, pilih pembangunan infrastruktur atau pengembangan SDM Pak? Untuk 5 tahun ke depan, saya rasa kita tidak bisa memilih salah satu dari dua itu. Jadi semua harus bisa berjalan bersama-sama. SDM-nya harus kita kembangkan, infrastrukturnya juga harus. Kita tidak bisa SDM saja tanpa infrastruktur, tidak bisa. Atau sebaliknya, infrastruktur kita kembangkan, terus yang ngurusi siapa? Sehingga kita harus bisa jalan hand in hand untuk kedua hal itu. Nah, sekarang kan kita sedang membangun juga infrastruktur yang cukup banyak. Jadi misalnya kita punya pendanaan dari ADB Project membangun kawasan sains tekno, tapi bersamaan itu kita juga mengirim orang-orang untuk training untuk bisa nanti mengelola sains tekno misalnya. Nah, kita juga tetap mengirim dosen kita untuk baik yang akademik ya, ataupun yang training non akademik, teknik kita kirim keluar. Artinya bahwa tidak bisa kita pisahkan, oke kita SDM dulu saja tanpa infrastruktur, tidak mungkin, ataupun sebaliknya. Kita sekarang juga ada kerjasama yang cukup besar dengan NTU ya, bekerjasama dengan 4 perguruan tinggi di Indonesia, ITB, UI, UGM, dan ITS tentunya, dengan NTU. Programnya nama Inspirasi. Nah, ITS itu satu-satunya perguruan tinggi yang mendapat amanah untuk mendirikan namanya REDI, Renewable Energy Integrator Demonstrator Indonesia, yang itu nanti akan menjadi showcase. Kalau orang pengen tahu bagaimana mengelola beberapa sumber energi renewable di mana, silahkan datang ke ITS. Sekarang dalam proses pembangunan. Itu infrastruktur kita bangun ya. Nanti ada solar panel, ada renewable energy biomass, ada yang dari hydrogen, tapi tetap disertai di dalamnya ada riset-risetnya, ada pengiriman mahasiswa S2, pengiriman mahasiswa S3, baik itu dosen yang kita kirimkan ke S3 ataupun mahasiswa-mahasiswa pasca kita kirimkan. Jadi SDM tetap tidak akan lepas, meskipun itu infrastruktur kita bangun, SDM-nya harus ada. Kalau tidak, siapa yang akan memanfaatkan mengoptimalkan. Sudah infrastrukturnya udah canggih, tapi kalau SDM kita kualitasnya juga nggak bisa ya percuma. Atau sebaliknya ya gitu. Oke.
Menarik. Pertanyaan kedua nih Pak. Pak, ganteng banget deh Pak. Bismillah anak pertama. Bismillah anak pertama gitu. Anak pertama namanya siapa Pak? Anak pertama saya namanya Rehan Pradantyo. Oke, ini Pradantyo udah itu yang tinggal di Kanada. yang tinggal di Kanada. Panggilannya siapa Pak? Panggilannya Rehan. Rehan. Ini ada yang minta Rehan jadi pasangannya dia nih Pak gitu. Ada nggak Pak kriteria calon mantu gitu? Pip calon mantu gitu ya. Oh ya tadi dia juga komplimen ganteng banget deh Pak gitu. Gimana Pak tanggapannya Pak? Anak saya maksudnya. Anaknya Pak BP dan Pak BP deh kayaknya ini ya konteksnya ya. Ya kriteria mantu sih saya nggak ada. Pokoknya anak saya senang saya sudah alhamdulillah ya. Saya biasanya yang diinikan seperti yang Korean itu anak saya yang kedua ya. Anak saya yang kedua mungkin tampilannya kayak Opa-opa Korea. Opa-opa Korea gitu. Oh gitu. Iya, coba itu kalau tahu anak saya bacanya kayak opa-opa Korea gitu. Jadi nggak ada spesifik kriterianya ya Pak ya. Oh, nggak ada. As long as anaknya suka. As saya suka, go ahead gitu ya. Tapi dari Bapak masa langsung mengiyakan Pak, otomatis kan harus disaring Pak. Yang namanya bibit, bebet, bobot tetap penting Pak. Ya, nggak tentunya saya kan melihat anak-anak saya pergaulannya gimana, tentunya dia juga teman-temannya ya yang saya tahu teman-temannya sudah oke lah, jadi saya rasa kok selama anak saya suka dan menurut dia oke ya go ahead. Ya. Go ahead ya. Tapi anak selalu terbuka nggak Pak terhadap apa yang terjadi dalam pergaulan mereka, karir pendidikan ke Pak BP? Saya berusaha komunikasi dengan anak saya itu berusaha selalu saya lakukan gitu ya. Saya dekat dengan mereka, kalau pas punya pacar ya saya kenal dekat dengan pacarnya gitu. Ya. Saya tahu persis ya. Saya WA-an juga dengan pacarnya gitu. Jadi WA-an juga sama pacarnya? Iya. Tanya apa gimana, Pak? Ya misalnya gimana kabarnya? Ini gimana gitu. Ya lagi ngapain sama anak-anak gitu. Tapi anak pertama Pak BP sudah punya pacar nggak Pak? Rehan. Anak saya Rehan ya. Iya, Rehan. Kayaknya sekarang ada kayaknya. Ya, sedih deh sobat kampus. Udah punya pacar nih, gimana? Gak apa-apa, kesempatan buat anak kedua masih terbuka. Iya Pak. Karena selama belum ada janur melengkung itu. Janur melengkung. Senggol bos, gitu ya. Tapi kalau anak kedua masih punya pacar Pak? Udah punya pacar, sorry. Sekarang kayaknya juga ada. Aduh, pupus harapan nih. Ya udah, tapi benar katanya Pak BP ya, selama janur kuning belum melengkung masih bisa diterabas gitu. Asalkan lulus, anaknya sama-sama suka dan suka. Tetap akhlak nomor 1 ya Pak ya, pastinya ya. Kalau anak saya memutuskan jalan dengan yang ini seterusnya ya go ahead, saya enggak keberatan ya. I see. Oke. Kita kan tugasnya orang tua itu kan merestui, ya mengarahkan dan merestui apa yang dilakukan oleh anak kan. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan nih Pak, kadang-kala kan kalau di era media sosial gini ya Pak ya, kita kan sering terpapar informasi dari teman, dari kolega dan lain sebagainya. Ada yang sering kali melihat kayak, oh ini anak udah menikah loh yang sepantaranmu. Kalau dari Pak BP sendiri kayak ada nggak intervensi kayak, kamu sudah berumur loh nak, ayo dong cepat nikah gitu. Dan anak saya yang pertama itu usianya sudah 28. Gitu. Ya belum nikah ya. Saya cuma tanya, kamu saya panggil kadang li belum pengen nikah atau belum paham nih, ya sudah saya gitu aja. Yang enggak apa pokoknya kan yang menjalani kan dia. Nah, ini loh yang saya sampaikan loh, kan kayak apa-apa. Kayak Korea ya Pak ya. Boleh saya tunjukkan di kamera Pak? Boleh. Nih, bisa nggak di zoom? Yang sini ya. Nah, tuh bisa. Sip. Ini 3 serangkai ya Pak ya ceritanya ya. 3 serangkai ini. Beda berapa tahun Pak berarti anak pertama dengan anak kedua? 7. Wah jaraknya cukup jauh ya Pak ya? Cukup jauh ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ada yang bilang kayak, Pak ada nggak jalur masuk ITS lewat jalur kasihan gitu? Jalur apa ya? Gimana tuh Pak tanggapannya? Atau mungkin bisa dijelaskan sebenarnya jalur masuk di ITS itu sekarang sudah beragam gitu. Jalur masuk di ITS itu, untuk masuk ke ITS sebenarnya kan jalannya banyak ya, bisa lewat Kertajaya. Oh betul. Menarik. Ini rektor ya out of the box guys. Kreatif yet analytical and critical thinking-nya juga jalan gitu.
Kalau untuk jalur untuk bisa kuliah di ITS itu kan ya jalur prestasi, kemudian jalur tertulis SNBP sama SNBT ya, kemudian nanti akan ada jalur mandiri. Mandiri itu ada mandiri berbeasiswa, ada mandiri umum, dan ada jalur kemitraan. Jadi kira-kira itu beberapa jalur yang bisa digunakan kalau pengen kuliah di ITS ya. Kalau masuk ITS tadi. Banyak ya, banyak pintu masuknya guys, tenang aja gitu. Oke, Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke closing statement gitu ya. Seringkali kan kalau misalnya kita berkuliah di sebuah perguruan tinggi negeri kan kita kaitkan dengan pride ya Pak ya, rasa bangga kita terhadap institusi tersebut. Kalau menurut Pak BP sendiri, kenapa calon mahasiswa baru harus berkuliah di ITS Pak? Apa yang membuat ITS beda dengan perguruan tinggi negeri lainnya? Saya itu selalu bilang saya dulu kan sering ikut ke SMA ikut promosi roadshow gitu ya Pak ya, roadshow gitu kan. Saya itu selalu bilang at the end tuh saya bilang gini, saya enggak akan ngomong masuklah ke ITS, tapi saya selalu bilang pilihlah kampus yang bisa membuat kamu berkembang semaksimal mungkin. Anda bisa bersinar sunbright like a diamond, kata sunbright like a diamond. ITS senggol bos ya, kata Kelly Clarkson ya, sunbright like a diamond. Nah itu silakan pilih kampus yang itu, dan saya yakin bahwa ITS bisa membuat Anda bersinar seperti diamond gitu. Oke, Sobat Kampus, gak kerasa banget ya. Tadi kita udah banyak banget bincang-bincang dengan sosok Pak BP sebagai Rektor ITS periode 2024-2029. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Sobat Kampus tetap stay dari awal sampai dengan akhir episode kedua ini. Dan aku juga ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen konten-konten terbaru dari YouTube ITS. Jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman terdekat kalian untuk tahu update-update informasi seputar ITS. Sebelum cerita tentang personal sedikit bisa ya? Boleh. Saya tadi kan boleh. Ada dua anak ini kan, saya tadi sampaikan saya kan meninggal ini, saya sudah remarried dan saya jadi sekarang punya anak perempuan. Happy for you, Pak. Ada anak perempuan. Di kedokteran gigi di Hang Tuah. Di Hang Tuah. Semester berapa, Pak? Ini koas. Oh, lagi koas sekarang. Cari mantu berarti. Sudah punya pacar berarti, Bro. Bridging-nya ke sana gitu. Bridging-nya ke sana. Nah, ini kan tadi saya dicari nih, dan ditanya mantu-mantu ya itu kan. Yang namanya siapa, Pak? Putrinya, Pak? Berlian. Oke. Kalau mau cari mantu anaknya Pak Rektor ya, putri cantik, langsung aja chat ke WhatsApp di bawah ini. Ya, bawah ini ya. Oke, Pak, closing statement untuk episode kedua kali ini yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh sivitas akademika ITS, stakeholder, mitra-mitra ITS, apa Pak? Silakan Pak. Jadi ITS saat ini sudah menjadi institusi besar dengan segala permasalahan dan segala kekuatan potensi yang ada. Jadi sekali lagi bahwa ITS tidak akan bisa menjadi lebih besar lagi, tidak akan bisa menjadi lebih bermanfaat lagi tanpa kebersamaan kita semua untuk bisa berjalan bersama, memberdayakan apa yang ada, baik itu dari internal stakeholder maupun external stakeholder, sehingga mari kita bersama-sama semua dosen, tendik, mahasiswa, mitra, alumni, dan sebagainya untuk saling bersinergi, berkolaborasi, membawa ITS menjadi lebih baik lagi, membawa ITS menjadi lebih bermanfaat dan memberi dampak pada masyarakat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman Sobat Kampus sekalian. Terakhir, rasanya nggak afdol kalau Bapak tidak pimpin jargon Vivat, Pak. Silakan. Ya. Sudah siap semua? Siap? Siap ya? Siap ya. Vivat! Hidup ITS! Hidup ITS! Hidup ITS! Itulah akhir dari Vivat episode kedua kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Pak. Sehat-sehat ya, Pak ya. Sehat-sehat, Pak.